paket kilat tapi tajam, transfer, tekanan, dan misteri pelatih. 7 headline penting yang harus kamu tahu hari ini. Berita pertama, Inter Milan siap menebus Nico Paz dengan angka besar. Disebut di kisaran puluhan juta euro. Tapi Real Madrid masih punya opsi pembelian kembali. Negosiasinya tidak semudah angka di atas kertas. Secara strategis ada 2 skenario. Inter bisa ambil risiko besar untuk merekrut talenta muda atau siap bertarung di meja negosiasi kalau Madrid aktifkan buyback. Untuk klub seperti Inter, ini bukan cuma soal beli pemain, tapi soal menempatkan pemain itu dalam proyek jangka panjang. Berita kedua, Juventus tiba di Olimpico dengan tekanan. Menang lawan Lazio bukan sekadar 3 poin, tapi soal menyelamatkan momentum musim. Juventus belum menang lagi setelah duel 4-3 lawan Inter. Kemenangan ini penting buat Igor Tudor. Ketika klub besar melemah, yang terancam bukan hanya taktik, tapi identitas. Juventus butuh kemenangan yang menenangkan psikologi tim, bukan sekadar angka di klasemen. Berita ketiga, kepergian Alexander-Arnold punya efek domino untuk Liverpool. Dan itu termasuk bagaimana Mohamed Salah beradaptasi. Alexander-Arnold bukan hanya pemberi assist, tapi pembuat ruang dan pengatur ritme serangan. Saat dia pergi, struktur umpan berubah. Salah kini harus bergerak lebih ke dalam atau menerima peran baru yang mengubah statistiknya. Inilah bukti kalau keseimbangan taktis bisa berubah hanya karena satu pemain kunci. Berita keempat, Timnas Indonesia masih menunggu pelatih baru. Proses negosiasi masih berjalan dan belum ada kepastian. Keterlambatan keputusan ini bisa mengganggu program latihan dan persiapan kompetisi. Lebih dari sekadar siapa yang datang, yang penting adalah kesesuaian filosofi dan kejelasan timeline kerja. Karena tanpa arah teknis, rencana besar hanya jadi wacana. Berita kelima, Chiesa dan perdebatan soal pemain terbaik Liverpool. Ada narasi yang mengangkat namanya dalam konteks perbandingan pemain terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah label pemain terbaik itu soal performa nyata atau sekadar efek narasi media? Dalam sepak bola modern, kadang headline lebih berpengaruh daripada statistik sebenarnya. Penting untuk lihat data kontribusi, bukan sekadar momen viral. Berita keenam, Joshua Zirkzee disebut ingin pindah Januari nanti. Alasannya sederhana, menit bermain terlalu sedikit. Untuk pemain muda, ritme main lebih berharga dari sekadar status di klub besar. Klub pun harus bijak, menahan aset atau memfasilitasi perkembangannya lewat pinjaman. Keputusan tepat bisa jadi win-win untuk dua pihak. Berita ketujuh, Ruben Amorim berpesan, tetap rendah hati setelah menang besar. Pesan sederhana tapi penting. Kemenangan cepat bikin euforia, tapi stabilitas musim dibangun dari konsistensi harian. Manajemen budaya inilah yang membedakan tim besar dari tim yang hanya viral. Rendah hati setelah menang, itu tanda tim yang benar-benar matang. Itu dia paket kilat hari ini. Kalau kamu mau satu berita saya bahas lebih dalam, tulis di komentar. Pilih nomor 1 sampai 7. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka analisa gaya bola holistik.